أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وقرباته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: إذا مات ابن آدم in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak cucu keturunan Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah, kalau pernahlah kita bersedekah, menginfakkan, mewakafkan sebahagian rezeki yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu satu di antara yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kalau pernahlah kita menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, apalagi yang paling indah bisa kita ajarkan kepada orang lain, itu pun akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul perintahkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu. Bila tidak bisa, au muta'alliman, belajarlah. Bila itu pun tidak bisa, au mustami'an, dengarkanlah. Wala takun khamisan fatahlik, jangan kamu, kata Rasulullah, jadi golongan yang kelima. Fatahlik, itulah orang yang celaka. Siapa orang kelima ini? Mengajar tidak, belajar tak hendak, mendongar pokak,
tak suka pula dia sama orang-orang yang mengaji. Dan Rasul patahlik, itulah orang yang celaka. Lalu diingatkan kepada kita, awal salihajat pula anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin satu di antara anak menantu yang terbaik adalah semua anak-anak menantu daripada nenek kami, ibunda kami, Ibu Nurbiah binti atuk kami Musa. Ada yang mengangkatkan tangan, bukan hanya malam ini, tapi dalam waktu-waktu seterusnya yang paling baik pada solat, ada yang mengangkatkan tangan mendoakan beliau dengan doa, Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang akan jadi titik embun yang masuk ke dalam alam kubur, menolong ibunda kami tercinta, apalagi diaminkan oleh orang-orang yang kita sayang. Mudah-mudahan ketiga-tiga yang dimaksudkan Rasulullah ataupun satu di antara tiga perkara itu ada dimiliki oleh almarhumah, demikian juga ahli tumpuan musibah yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyal karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli tumpuan musibah, ahli waris, keluarga yang tersayang, yang tercinta, yang kami hormati, bapak-bapak, abang-abang kita, saudara, serta adik-adik, anak cucu kita yang tadi dapat berkumpul bersama kita di majelis yang mulia ini dalam rangka hadir bertakziah pada malam yang ketiga ini. Para pentakziah sekalian yang kami hormati, kami muliakan, yang tak dapat disebutkan satu persatu hadir bersama kita, para khotib, para imam, para bilal, dan juga alhamdulillah untuk bulan ini kami bertemu lagi sama Bapak Kadis Lalang untuk tausiah berikut. Cuma kemarin itu lain desa ya Pak Haji, kami jumpa juga di Padang Sungai. Malam ini pula lanjut di desa kita di Dusun Pokan. Ada lagi di Tasak kami semua. Mudah-mudahan kita diberi Allah banyak umur dan kesehatan dalam ketaatan, meski tak disebutkan satu persatu hadir malam ini, yang telah meringankan langkah. Mungkin ada aktivitas lain, seharusnya mungkin sebagian kita ada tugas malam ini, antara bekerja di PT kita, antara berangkat, antara di PT Adit Ribut tu Pak, kok pun ada yang berojo malam ini. Tapi kalau memang terpaksa nak balik juga silahkan lah. Cuma saya tidak mendoakan Pak, berapa kali saya ceramah balik dia tanpa ada halangan, dia pun ikut balik. Kita sudah berniat untuk sampai kemari bersama keluarga besar Pak Irul. Saya belum tentu umur beliau yang melewati umur saya. Kita belum tentu sampai umur Ibu Nur Rubiah ini. Nah, sebagian udahlah sampai. Kabarnya 60 berapa tuh? 63 kan, semacam umur Rasulullah SAW. Nah, kita entahlah Pak, saya lebih kurang per-3. Kalau dikira umum liang tadi tinggallah sekitar 30 lagi. 20. Ah, betul. Tambahlah sikit ke doa malaikat kan. Aja 20. Apa ingat ke bulan? 20 je lah kan itu kan. Saya jamin. Itu tak dapat. Dimaafkan. Tapi bersyukurlah detik ini, malam ini kita diberi Allah kesempatan untuk berkumpul bersama. Bukan ini disampaikan untuk orang yang sudah meninggal Pak. Orang meninggal itu sudah selesailah urusan dia. Tinggal lagi dia diantarkan urusan berikutnya. Jadi kalau ada orang bercakap pidato begini tak salah, cuma kurang tepat kata dia. Saudara-saudari sekalian, kiranya selesailah fardu kifayah kita sampaikan, tinggallah kifayah terakhir, fardu kifayah terakhir. Marilah kita antarkan saudara atau saudari kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa istirahat? Kata siapa istirahat? Kubur itulah awal mula pintu gerbang akhirat.
Kita tahu kabar orang dikubur, jangan bilang tak tahu. Kok ada yang nanya, apalah kabar mendiang yang sebulan yang lalu ya? Apalah kabar atau uak onyang kami? Jangan gitu jawab. Aku kabarnya Pak Sodap. Cuma dapat tahu, tak ada bilang SMS WA kata dia. Tak tahu kami kabar, jangan bilang tak tahu. Tahu Pak. Yang beritahu siapa? Ulama-ulama kita beritahu itu. Cobalah lihat di kitab Tauhid, kitab Jawahirul Kalamiyah itu, kata dia tahu kita kabar orang meninggal itu tahu. Apa kabarnya? Dua saja. Ni'amihi au azabihi. Kalau tidak nikmat dapat azab. Mana lagi? Kalau tak nikmat azab. Hari ini jasad kita ini ruh menumpang di jasad. Tapi bila kita di alam kubur, jasad itulah yang menumpang pada ruh. Bila hari ini tak kita selamatkan ruh kita ni Pak, berat kemungkinan kita sampai masuk kubur selamat. Bila tak kita bawa kerja ruh ini yang numpang pada jasad, lalu jasad ini tak kita fungsikan untuk dalam taat, berat untuk selamat dalam kubur. Kalau dia disangkut dalam dunia ini, maka dibolong sekarang. Mesti perbaiki dia sekarang. Roji'un kan dia sebelum mati. Kita ni tahu roji'un itu masuk kubur. Orang yang sudah roji'un Pak sebelum mati, dia tak ada takut mati lagi. Kita betapa takut kita mati ni. Kenapa? Kita belum mematikan diri kita sebelum mati. Begitu kata orang tasawuf Pak. Andai kata dia matikan diri dia sebelum mati ini, tentulah dia tidak lengah dalam taat. Tentulah dia tidak sibuk dalam maksiat. Tapi hari ini berapa banyak saudara-saudara kita untuk sembahyang tu kadang payah juga. Ya. Andai kata hidup batinnya dengan taat, kata orang Melayu kita yang disalahpahami oleh sebagian orang, kata dia kalau kita dah mengaji bab hakikatnya tak pala sembahyang. Ya Pak? Orang nanya saya, betul tersabi itu betul saya bilang. Maksud tak pala sembahyang tu bukan tak pala mengerjakan sembahyang, tak pala disuruh-suruh lagi. Itu maksud tak pala sembahyang. Tapi ada orang salah paham, mentang-mentang kaji sudah tinggi dan masak di pokok kata dia, tak ada sembahyang, asal ingat aja dah. Nah itu yang kata kita sebagian mengaji Pak Eling tu ya. Nah itu bapak jumpa itu tak usah debat panjang-panjang, sikit aja ingatkan dia, tanya dia, Nabi Muhammad jamin surga apa tidak? Jamin. Mengapa dia sembahyang mau angkat kakinya? Mengapa kau jawabnya syariat? Satu. Yang kedua, kalau kita hanya batin kita ni hebat, ingat ke sama Allah, tak perlu solat, apa gunanya solat dijemput Pak sampai Isra Mi'raj? Dua. Yang ketiga, kalau tak pala solat itu cukup ingat saja, karena hati kita sudah matang, sudah betul-betul makrifat kepada Allah, kan itu. Untuk apa para sahabat-sahabat itu mengerjakan ibadah? Andai kata pernah sampai dia tingkat itu, andai kata dia hebat lah kata dia, sudah masak di pokok tadi ni, tak perlu lagi solat, ingat saja. Kalau begitu kita akan membakar ribuan kita fikih yang berbicara tentang rukun-rukun solat, bagian solat. Itu apa dipelajari? Kalau begitu ada hubung kait dengan kita ini, bahwa itu semua karena kita ini dua perkara. Kita ada bahagian zahir, kita ada bahagian batin. Bagian zahir kita inilah anggota tubuh yang nampak ini. Bagian batin kita inilah ruh yang masih diberi Allah, dititip kepada kita. Ruh tidak termasuk mati, tapi dia termasuk dikekalkan. Tapi bukan kekal, dikekalkan dia. Yang meninggal itu jasad, ruh tidak. Walaupun jasad kita udah hancur lebur, ruh itu tidak mati. Begitu. Sekarang betapa banyak orang sibuk mengurus jasad dia yang bakal makan ulat nih, daripada sibuk mengurus ruh dia yang akan selamat atau tidak. Lebih banyak orang berpikir macam mana hidup enak, hal haram tak peduli kan, daripada macam mana mati enak. Dia pikir orang. Maka dari itu, lebih baik sebagai yang kita muliakan, yang sudah kembali kepada Allah, kita inginkan, kita doakan, doa-doa kita inilah menjadi titik embun yang akan menyelamatkan dia sebagian daripada pertolongan dalam kubur, di samping amal-amal almarhumah nenek kami, mak kita, daripada anak-anak, nenek dari cucu yang tersayang. Itulah yang kita harapkan Pak pernah dia buat sepanjang hayat masih di kandung badan dulu. Dia kembali masa 63 tahun
Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik. Ketika kita doakan, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, maafkanlah kesalahan-kesalahannya, segala kesalahan kita. Kita doakan lagi, Allahumma ja'al qubraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Itu diterjemahkan sedikit banyak tadi oleh Pak Ustaz Khalid. Wala taj'al qubraha rawdatan min nufarin niran. Jangan ya Allah kau jadikan kuburnya sebagaimana dinding-dinding atau lubang-lubang dari api neraka. Itulah yang bisa lagi Pak. Coba Bapak lihat ahli bait keluarga yang kita muliakan, doa hebat itu tak pernah lepas dari dua perkara. Pertama, minta ampun dosa. Yang kedua, minta sayang Allah. Coba lihat doa orang tua yang kita baca, isinya itu ada pengampunan, ada kasih sayang. Itulah membuat doa orang tua itu hebat. Doa orang tua yang kita bacakan itu untuk orang tua kita untuk orang tua dia pula. Maka doa itu tidak akan pernah selesai sampai kita di kiamat. Hari ini seorang anak mendoakan oma ayah dia. Oma ayah kita tu diluput, doa dia itu juga kepada atuk kita. Atau kita tu mendoakan orang kita. Maka kita berharap sampaikanlah, ajarkanlah doa-doa itu kepada anak-anak cucu kita. Dapat itu aja doa dengan semadil Pak. Waktu awak dah dibagi dah, hidup pun awak lagi dah bagi dah. Itu dapat jadilah. Coba lihat, pertama doanya adalah ampun dosa, yang kedua adalah kasih sayang. Coba periksa balik nanti doa gitu. Allahumma ighfirli zunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku, wali walidayya, dosa oma ayahku, warhamhuma, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku atau mendidik aku sewaktu masih kecil. Sayang belum tentu mendidik Pak. Mendidik itu pada sayang. Anak kecil kita berikan HP, itu sayang sebenarnya, tapi tak mendidik itu. Maka doa itu mendidik, sayang mendidik. Coba lihat lagi doa kita sholat, Rabbil firli wajburni warfa'ni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Coba lihat orang memuji salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atas engkau sekalian, semoga dirahmati Allah. Rahmat itu berminta. Dalam Al-Fatihah begitulah banyak Asmaul Husna 99 tuh, ada beberapa Al-Rasulullah Asmaul Husna diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam lagi Ar-Rahmanirrahim. Sementara ada asma Allah Malik, Malik di bawah letak. Allah tidak memulai basmalah itu dengan sifat jalal. Allah tidak mulai kalimat itu dengan kalimat kebesaran dia, tapi dimulai dengan sifat yang indah, asma yang indah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Tidak dengan Bismillahir Malikul Kudus, tidak. Bismillahir Malikul Jabbar, tidak. Bismillahir Malikul Jalal, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita minta sama Allah pun itu juga. Allahumma ighfir lana dzunubana, selesai. Kita minta lagi orang itu dengan doa, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Bukan hanya mereka saja, kita pun minta saja. Tapi pas kita sudah meninggal, kita tak bisa minta itu lagi. Oranglah yang memintakannya untuk awal. Itulah tadi doanya, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia. Kenapa diminta itu? Karena dia tak bisa minta sendiri lagi. Orang yang mintakan. Artinya pintalah dua perkara ini sering-sering. Selagi mengapa diminta ampun dosa? Rupanya bapak-bapak, para jamaah, abang-abang, adik-adik kami sayangi, dosa ini banyak pengaruhnya dalam hidup sampai mati. Maka minta lepaskan dosa ini. Pertama, dosa itu menghalangi rezeki ayah